Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami dalam program Sapa Jabar, sebuah acara talk show yang membahas tema dan isu menarik di sekitar kita. Saudara, secara resmi Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. M. Solehudin, MPDMA, membuka program studi ilmu hukum program sarjana pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 12 Maret 2024. Lalu seperti apa program studi ilmu hukum FPIPS UPI? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, SPD, SAP, MSI, MH, CPM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan ini menarik ya, Prof ya, bagaimana kemudian saat ini UPI memiliki program studi baru, yakni program studi ilmu hukum. Ya. Bisa diceritakan, Prof, sejarah berdiri dari program studi ini di Universitas Pendidikan Indonesia? Ya, sebenarnya ide ini sudah lama ya. Ide-ide tentang bagaimana pendirian program studi ilmu hukum ini, bahkan para senior kami juga jauh sebelumnya ya ide itu ada. Namun ketika kepemimpinan Rektor Profesor Solehudin, maka ide ini cepat direspon ya, kemudian melalui Dekan FPIPS ya, Profesor Agus Mulyana membentuk tim yang terdiri dari tim pengembang untuk prodi ilmu hukum. Nah, kebetulan saya diminta untuk menjadi ketua pengembang itu dan dibantu oleh sejumlah anggota. Nah, mungkin itu sekitar 2 tahun lalu sih ya, 2022. Baik. Nah, kemudian di SK-kan di 2023, berproseslah di fakultas, kemudian studi-studi ke berbagai program studi dalam fakultas hukum ya, dan termasuk juga kita melihat di lapangan seperti apa respon masyarakat ya terkait dengan akan dibukanya waktu itu. Jadi ada semacam riset kecil lah kita lakukan. Nah, setelah itu ternyata ini menarik untuk ditindaklanjuti ya. Karena program ilmu hukum itu bukan hanya menghasilkan satu profesi ya. Baik. Bisa beragam profesi dalam bidang hukum tuh. Jadi misalnya di dunia bisnis sekalipun ya. Betul. Itu kan butuh tuh ya bagaimana para pelaku bisnis ya untuk menguatkan misal perjanjian ya dan segala macam. Kemudian di institusi pemerintah ya jelas lah penegak hukum misalnya ya. Betul. Ada jaksa, ada hakim ya. Kemudian juga ada pengacara, itu juga satu profesi yang amat terbuka. Jadi ini menandakan bahwa prodi ilmu hukum tetap menarik untuk diminati ya oleh para calon mahasiswa. Dan pada pertama kali ketika di tahun ini ya 2024 kita membuka program studi ini, animo masyarakat alhamdulillah cukup tinggi ya. Baik. Dari yang daftar 500-an, kemudian yang daftar sambil memastikan diri itu sekitar 200-an ya. Kemudian kita menerima sekitar 44 mahasiswa. Jadi ini keketatannya juga luar biasa. Betul, lah ya. Padahal program ya? Studi yang baru gitu. Menarik ya Pak ya, karena memang kalau kita berbicara mengenai ilmu hukum, ini bidangnya luas sekali tadi ya. Seperti yang ini ya, yang Bapak jelaskan. Itulah mengapa kemudian respon dari masyarakat tadi ya begitu tinggi untuk kemudian mendaftar di prodi ilmu hukum UPI. Pak, kita juga mau tahu nih Pak, tadi tujuan dari didirikannya fakultas, maksud kami prodi ya Pak ya? Ini adalah prodi ilmu hukum dari Universitas Pendidikan Indonesia, seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu tujuan utamanya kita ingin mengembangkan bagaimana body of knowledge ya dari ilmu hukum ini untuk merespon kepentingan publik, yaitu bagaimana aspek nanti body of knowledge ilmu hukum ini menjadi bagian yang bermanfaat ya bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ilmu hukum. Yang kedua tadi saya katakan ini bagian dari respon ya, respon kepada keinginan publik untuk belajar, minat publik ya terhadap ilmu hukum yang begitu banyak, begitu luas gitu. Dan nampaknya di Bandung ini kan
khusus yang PTN gitu masih terbatas ya. Ilmu hukum ini. Yang membuka prodi ilmu hukum yang PTN ya khususnya masih terbatas. Jadi ini peluang, dan kita alhamdulillah di 12 Maret ya 2024, nah itu, bertepatan dengan 1 Ramadan tahun ini ya, itu sudah dibuka melalui SK Rektor ya gitu. Dan sebelumnya kita juga dapat akreditasi minimal namanya dari BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional. Gitu. Artinya menjawab kebutuhan masyarakat ya. Yang saat ini ternyata sangat tinggi begitu ya, Pak ya, kalau mungkin kalau mau saya tambahkan selain itu juga ini dibukanya prodi ilmu hukum ini juga memperkuat ya, baik dari sisi kelembagaan UPI-nya sendiri ya, karena di UPI sendiri kan butuh tuh cross disiplin, transdisiplin ya, yang saling menyuburkan, cross fertilization antar ilmu gitu lain. ya. Apalagi di Fakultas Pendidikan IPS misalnya kan butuh juga tuh. Selain itu juga memang untuk menjawab tadi ya, di masyarakat kan banyak persoalan-persoalan hukum yang mengemuka ya, baik internal di masyarakat kita maupun misalnya dalam dunia internasional. Jadi ini pun mudah-mudahan dengan berdirinya prodi ilmu hukum di UPI, ini bagian dari membantu pemerintah ya menyediakan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang hukum. Baik nanti mungkin jadi peneliti ya, atau terjun di profesi hukum, atau mungkin ke depan dia melanjutkan lagi ke S2, S3 jadi dosen gitu. Jadi amat terbuka. Luas sekali ya Pak ya. Ya. Pak, ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan di Jawa Barat, di Kota Bandung masih terbatas. Namun memang sudah ada beberapa kemudian universitas-universitas yang menyediakan keilmuan hukum begitu ya. Yang negeri ya maksudnya. Ya negeri betul ya. Kalau kita ingin tahu seperti apa program kekhususan, apa nih pembeda ilmu hukum di Universitas Pendidikan Indonesia dengan di universitas lain, khususnya universitas negeri lain? Ya, sebetulnya kan kekhususan ilmu hukum itu tiap perguruan tinggi punya kekhasan ya masing-masing kekhususannya. Tapi secara umum sih ilmu hukum pasti terkait dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata ya, hukum administrasi negara gitu, termasuk hukum internasional, termasuk hukum bisnis dan lain-lain. Nah, itu kan secara umum tuh. Saya yakin seluruh fakultas hukum juga akan ada program kekhususan itu. Namun untuk di UPI sendiri ya, program ini ada keunggulannya, yaitu kita ingin juga mahasiswa selain yang tadi saya kemukakan, mahasiswa juga paham tentang 2 hal. Pertama hukum pendidikan, kedua hukum keolahragaan. Mengapa ini kita ambil ya? Saya lihat di berbagai fakultas hukum ini belum banyak yang mendalami ini ya, soal hukum pendidikan dan hukum keolahragaan. Umumnya hukum pendidikan kan masuk dia karena dia bagian hukum administrasi negara, cukup di situ gitu ya. Tapi kita ingin ini ditarik menjadi hukum kajian khusus gitu ya, jadi hukum pendidikan. Keolahragaan juga gitu. Mungkin ada di soal keperdataan, soal perjanjian kontrak segala macam ya. Tapi kita ingin ya tidak hanya itu, jadi kita himpun dalam satu mata kuliah khusus gitu ya, namanya hukum keolahragaan. Baik, ini menarik sekali. Ini juga mungkin hal yang masih baru ya didengar oleh masyarakat terkait hukum keolahragaan dan juga tadi hukum pendidikan. Kita akan lanjutkan Pak usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, masih membahas program studi ilmu hukum FPIPS UPI. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, masih bersama dengan Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, SPD, SAP, MSI, MH, CPM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Prof, tadi menarik sekali ya, apa yang ditawarkan atau apa yang ditawarkan gitu ya oleh Prodi Ilmu Hukum UPI ini ada perbedaan dengan kemudian Prodi Ilmu Hukum di universitas negeri lain. Kita juga ingin tahu, ini adalah prodi baru, Prof. Ya.
Bagaimana profil dan bagaimana memastikan kompetisi dari pengajar atau dosen-dosen di prodi ini? Ya tentu kita ingin keunggulan itu kan bisa ngait dengan para pengajarnya ya. Nah kita ini juga merekrut bagaimana dosen-dosen yang tidak hanya berlatar hukum gitu ya. Misalnya untuk hukum keolahragaan selain memahami tentang hukum pada umumnya, dia juga misalnya ya memahami tentang keolahragaan. Baik. Jadi misalnya dia punya sarjana hukum tapi juga dia punya sarjana atau bidang lain tentang keolahragaan. Ya. Kemudian hukum pendidikan juga gitu. Selain nanti pengajarnya itu untuk yang hukum pendidikan, selain dia mengerti tentang hukum ya, ilmu pengetahuan wawasan tentang hukum, misalnya dia sarjana hukum, magister hukum atau doktor hukum, dia pun ya, nah dia ngerti tentang pendidikan. Misalnya punya sarjana pendidikan atau magister pendidikan, sehingga itu ada cross fertilization antara ilmunya dan jadi memahaminya bisa dua-duanya, dua sisi itu sehingga melahirkan tadi ada hukum keolahragaan, ada hukum pendidikan. Baik, jadi tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu secara teori saja, tapi sudah tahu seperti apa dinamika di lapangan. Ya, selain itu tentu kita juga akan menghadirkan selain dosen-dosen yang ahli dalam bidang-bidang tadi ya, ada hukum pidana, ya perdata, hukum bisnis dan lain-lain itu, termasuk hukum internasional. Kita juga akan menghadirkan para praktisi ya? praktisi hukum, misalnya praktisi advokat atau pengacara ya, kita akan hadirkan, atau praktisi misalnya dia bagian hukum di pemerintahan ya misalnya, atau di kantor-kantor hukum gitu ya, atau di yang berkantor di swasta ya, atau bidang hukumnya kita akan hadirkan para praktisi itu untuk dalam program praktisi mengajar gitu. Baik. Dan ini sebetulnya kan bukan hanya program di kita ya secara nasional, tapi kita juga ingin bahwa program itu menjadi program-program unggulan yang bisa melatih nanti mahasiswa bagaimana setelah kuliah itu kalau kerja di berbagai lapangan itu dia sudah paham lah ya, sudah siap gitu. Dan kita akan menjalin. Bahkan tahun ini saja baru dibuka ya, alhamdulillah prodi kita juga sudah kerjasama dengan berbagai kelembagaan. Ya, misalnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita juga sudah melaksanakan kerjasama dan melakukan kerjasama itu sendiri, yang memberi masukan bagaimana misalnya nanti ada perda ya tentang pendidikan. Nah, jadi itu ada hukumnya, ada pendidikannya. Terus juga bagaimana masukan ke BPIP tuh di Jakarta Pusat ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita juga kerjasama dengan itu melakukan studi ini kajian-kajian yang berkaitan dengan aspek hukumnya gitu ya. Nah tentang pemerintahan daerah di situ dikaji dari sisi peraturan daerahnya. Kita jadi walaupun ini baru, nampaknya berbagai lembaga institusi sudah melirik gitu ya ke ilmu hukum UPI ini. Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang bisa melakukan kerjasama, dan kita juga diundang oleh berbagai pihak lah, oleh pihak kejaksaan misalnya ya, untuk kolaborasi berbagai program. Ini baru tapi pergerakannya sudah cepat begitu ya, ke sana kemari begitu ya Prof ya. Tapi kalau melihat dinamika hukum pendidikan itu seperti memang sangat dibutuhkan begitu ya, apalagi ya. Justru aspek yang kurang banyak disentuh selama ini salah satunya aspek hukum pendidikan. Baik. Saya lihat problematika dalam dunia pendidikan itu jangan-jangan karena lemahnya hukum pendidikan. Baik. Ya, jadi para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan mestinya dia secara legal harusnya kuat dari sisi itu ya. Jadi kebijakan itu tidak hanya karena keinginan para birokrat atau pemimpin atau menteri gitu ya, tapi didukung oleh regulasi yang kuat. Misalnya gini, sekarang kan sudah di mana-mana ya, kita paham betul gitu, para pejabat itu sering bicara soal anggaran pendidikan 20% ya. Di konstitusi begitu, kemudian di undang-undang sistemnya begitu. Tapi implementasinya mengapa 20% itu ya terbagi kepada institusi-institusi, bukan hanya Kementerian Pendidikan yang sekarang jadi 3 kementeriannya ya, tapi juga kementerian, hampir seluruh kementerian dan lembaga. Nah, apakah itu yang dimaksud 20% oleh konstitusi dan undang-undang dasar? Ya undang-undang Sisdiknas, apakah itu yang dimaksud? Nah, itu harus dikaji secara hukum pendidikan.
Ya, jangan-jangan karena pembagiannya kurang fokus kepada biaya operasional, investasi, sehingga pendidikan kita jadi kurang kuat. Nah, salah satu aspek misalnya ya. Atau bagaimana sih secara legal ya, peraturan perundang-undangan bidang pendidikan itu sudah benar nggak? Baik. Gitu ya. Karena undang-undang dasar kita menyebut diselenggarakan dalam satu sistem pendidikan nasional. Apakah hari ini sudah satu sistem pendidikan nasional atau belum? Nah, itu ya bagian yang harus dijawab. Itulah mengapa ya penting salah sekali satunya. Ya. Nah, Prof, terkait dengan keunggulan prodi ilmu hukum dan juga ini ada agenda tridharma, yakni pendidikan, lalu juga penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari prodi ilmu hukum di Universitas Pendidikan Indonesia ini seperti apa, Prof? Ya, kita ketahui bahwa tridharma itu kan pendidikan atau pengajaran ya. Kedua itu soal penelitian atau riset. Yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Nah, khusus pendidikan sebenarnya tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan ya. Khusus pendidikan misalnya atau pengajaran ini, kita ingin basically ya pada dasarnya pendidikan atau pengajaran ilmu hukum itu tidak hanya tekstual. Baik. Ya, tapi kita harus kontekstual. Artinya body of knowledge ilmu hukum itu juga diperkaya oleh bagaimana ya dinamika hukum di masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana kita menangkap itu lewat risetnya. Jadi pendidikan atau pengajaran itu harus berbasis pada hasil riset. Dan hasil riset juga harus menjadi ya tema-tema payung bagi pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selama ini tidak seperti itu, Prof. Ya, sebetulnya sudah seperti ini, tetapi ingin berkuat. Ya, saya kira semua perguruan tinggi pada tridharma ini ya. Cuma kan kita ingin memperkuat ya khususnya di UPI dalam aspek bidang ilmu hukumnya gitu. Nah, yang selama ini kan belum disentuh itu. Nah, hadirnya kita ini untuk menghadirkan mungkin ke depan itu kita pengabdian masyarakatnya misalnya penyuluhan bidang hukum ya ke desa misalnya, ke institusi pemerintah atau ke masyarakat ya. Nah, kita jujurkan juga dosen, mahasiswa gitu ya. Bagaimana penyuluhan hukum. Nah, yang kekuatan UPI itu kan dari sisi hukum pendidikan. Dan nanti bagaimana juga menyampaikannya itu secara edukatif gitu. Nah, karena kan kita walaupun di prodi ilmu hukum, kita juga belajar ya dasar-dasar bagaimana hukum pendidikan itu dari sisi ilmu pendidikannya. Gitu. Tadi ya, bagaimana ada transfer knowledge juga antara bidang-bidang yang kemudian cross fertilization lah istilah saya. Fertilization. Jadi saling menggemukkan, menyuburkan gitu antar ilmu. Itu bahasa lebih akademik, bahasa lebih profesor begitu ya. Baik, ini menarik sekali, Prof. Kita akan lanjutkan usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, masih membahas program studi ilmu hukum FP IPS UPI. Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, SPD, SAP, MSI, MH, CPM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FP IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Prof, tadi sudah banyak sekali kemudiannya yang di-share, dibagikan kepada kemudian pemirsa Kompas TV Jawa Barat terkait bagaimana urgensi dari ilmu hukum di Jawa Barat, di Indonesia secara umum. Lalu kita juga ingin tahu, Prof, sebetulnya apa saja isu-isu hukum yang fundamental begitu ya di Indonesia yang menjadi fokus kajian dan juga pembahasan dari Prodi Ilmu Hukum UPI di luar tadi mungkin ya, yang sudah dijelaskan terkait dengan hukum pendidikan. Ya, tentu kalau pertanyaan itu kita jawab bahwa aspek atau isu yang muncul di masyarakat itu bagian yang kita kaji ya, khususnya di bidang hukum. Misalnya kemarin pilkada tuh, ya itu juga bisa dilihat dari aspek hukum gimana. Kan itu terbuka luas, misalnya wilayah gugat menggugat ya, gitu. Ya, betul. Pelanggaran pidananya hukum ya, soal hukum kepemiluan gitu.
Nah ini banyak aspek dan alhamdulillah juga saya selaku Kaprodi juga diminta sebagai salah satu panelis ya ketika pilkada itu ya, baik Pilgub maupun ada beberapa kabupaten kota gitu sebagai panelis. Jadi ini juga satu rekognisi ya, kepercayaan publik kepada prodi ilmu hukum gitu. Saya bisa ikut lah ya mensukseskan pilkada di Jawa Barat ini. Gitu. Yang kedua, isu yang juga sekarang marak misalnya bisa jadi kajian di kelas ya, misalnya kasus-kasus korupsi ya, mega korupsi banyak sekali gitu ya. Dan juga bagi internal kita juga di UPI sedang mengkaji ya bagaimana statuta UPI gitu. Ada timnya khusus, Pak Rektor membentuk tim khusus dan saya bagian dari tim itu. Ya, jadi kita bisa mengkaji bagaimana dari aspek legalnya ya statuta ini, bagaimana statuta kelembagaan UPI. Jadi kita selain aspek-aspek atau isu-isu yang di luar, kita juga bahas juga isu-isu di dalam internal untuk memperkuat kelembagaan dari sisi yuridis ya atau legalnya. Gitu. Kalau tadi dari sisi hukum pendidikan ini bagaimana kemudian urgensinya sudah sangat terlihat mungkin ya oleh masyarakat. Ini juga bisa dilihat bagaimana kemudian ada kasus-kasus di bidang pendidikan yang belakangan ini mencuat. Tapi yang menarik ini kan kalau dari prodi ilmu hukum dari UPI ini juga membahas terkait hukum olahraga. Kalau itu sendiri seperti apa Pak melihatnya? Ya, hukum keolahragaan itu jadi itu bagaimana kita misalnya kan sekarang marak nih ya kontrak-kontrak pemain-pemain asing. Ya. Nah, dilihatnya bukan hanya pada soal keperdataan, tapi juga ada aspek keolahragaannya. Nah, jadi hukum olahragaan itu bisa masuk ada aspek keperdataannya, ya, kemudian ada aspek pidananya gitu ya. Jadi ada aspek administrasi negara soal status warga negara misalnya. Betul, ya. Jadi ini multidisiplin ilmu hukum yang kita rangkum menjadi konteksnya hukum keolahragaan. Dan nanti bagi mereka yang ingin jadi ahli di bidang itu, datanglah ke UPI, daftarlah ke UPI. Jadi kepada calon mahasiswa gitu ya di berbagai sekolah gitu di SLTA, silakan untuk mendaftarkan diri ya ke prodi ilmu hukum UPI ini. Kita tunggu. Banyak sepertinya ya masyarakat Jawa Barat, apalagi tadi di awal mula. Bukan hanya Jawa Barat tapi juga nasional. Seluruh Indonesia, betul. Seluruh Indonesia. Prof, itu kan tadi isu-isu fundamental hukum secara nasional. Kalau dari hukum internasional sendiri yang kemudian menjadi fokus kajian dari prodi ilmu hukum UPI seperti apa, Prof? Ya, kita ingin prodi ini juga unggul ya ketika bicara misalnya soal hukum bisnis internasional, hukum keperdataan internasional. Jadi nanti kita siapkan bagaimana materi-materi itu dalam mata kuliah itu ya, yang menyediakan kompetensi mereka itu menjadi unggul lah ya, para mahasiswa itu. Jadi nanti akan mengkaji misalnya mengapa sih perjanjian-perjanjian internasional itu ya dalam bidang bisnis misalnya yang bagaimana kita rancang menjadi bagian yang menguntungkan bagi bangsa dan negara gitu ya. Jangan sampai perjanjian itu ya merugikan kita, menguntungkan mereka atau kita untungnya dikit, tapi mereka banyaknya, jangan sampai itu. Jadi kita ingin menjaga kedaulatan bangsa kita itu melalui penguatan misalnya di hukum internasional ya. Nanti sumber daya manusia kita yang ahli dalam bidang itu. Baik, untuk Indonesia ya Prof untuk ya. Indonesia. Baik. Kontribusi bela negara itu. Bela negara ya dari hukum. Ya, bela negara dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum. Prof, kontribusi seperti apa yang diharapkan dari UPI sendiri ketika kemudian menghadirkan prodi ilmu hukum? Ya, kita kan bagian yang tak terpisahkan dari entitas bangsa dan negara ya. Yaitu bidang pendidikan, khususnya Universitas Pendidikan Indonesia. Sudah 70 tahunan kita berdiri ya, dan kiprah itu sudah sangat banyak. Nah, ini salah satu kiprah berikutnya dalam bidang hukum. Mudah-mudahan dengan itu ya kontribusi kita dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum menambah khasanah ya, dan juga penguatan bagi bagi bangsa negara khususnya dalam bidang hukum. Artinya bangsa ini harus kuat manakala ada kesadaran hukum bagi setiap warga negara, dan itu disentuh melalui berbagai tadi ya, wawasan, pengalaman, kemudian praktek-praktek yang bisa
membuat para mahasiswa itu menjadi mereka yang tercerahkan gitu. Baik, ini menarik sekali ya bagaimana kemudian Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia tadi mengkaji hukum secara luas, mempelajari hukum secara luas. Bahkan ada dua bidang hukum lainnya, yakni hukum bidang keolahragaan. Kekhasan. Dan juga keunggulan dan juga kekhasan ya, bidang keolahraga dan juga pendidikan yang tentunya angin segar mungkin ya bagi pendidikan di Indonesia. Kan ahli hukum pidana sudah banyak, Betul. ahli hukum perdata banyak, hukum bisnis banyak, hukum internasional juga sudah banyak. Nah, kita selain melahirkan itu, kita juga lahirkan itu, plus ya ahli hukum pendidikan, hakim dan hukum keolahragaan. Baik, tadi kekhasan dari Prodi Ilmu Hukum Ilmu Hukum dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya bersama kami Kompas TV. Lancar-lancar. Setelah ini ada penerimaan mahasiswa baru masih kapan, Prof? Ya tahun depan ya. Masih tahun depan ya? Beberapa bulan kemudian mudah-mudahan mahasiswa bisa masuk di berbagai jalur. Baik, terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya bersama kami Kompas TV. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.